Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nailul Alfar akan memberikan sedikit tutorial mengenai cara mendaftar akun Zoom dan menggunakannya dalam kegiatan mengajar. Baik teman-teman, pertama kita bikin email dulu ya. Kita di sini pakai email anonim ya, pakai timmailgain.com. Ya, di sini kita pertama akan membuat nama email dulu ya, secara sesuai dengan keinginan kita. Ini kita bikin apa sekarang? Pak Guru aja. Pak Guruku 123. Oke. Atau kalau pengen gampang diingat, nama kita aja lah ya. Nail 1234. Kita aja yang gampang diingat. Terus ini milih @gurmail.xyz itu aja. Save. Nah, sekarang alamat email yang sudah kita buat tadi sekarang kita salin ya. Kita daftarkan di Zoom ya. Ngetik dulu zoom.us. US, United States. Jadi bacanya US ya, bukan as ya. Baik, di sini kita sudah masuk Zoom ya. Nah, sekarang kita ngeklik ini, sign up, it's free. Klik yang ini aja. Karena kita belum punya akun, di sini kita daftar ya. Sebenarnya saya sudah punya akun di sini, ada sekitar 5 kalau nggak salah ya. Cuman ini bikin lagi. Bulannya kita buat gampang aja lah ya. 1 Januari 1901. Kita masukkan alamat email kita tadi ya. Sign up. Nah, ini akan diproses oleh Zoom. Zoom akan mengirimkan email kepada alamat email kita. Baik, ini email sudah terkirim katanya. Sekarang coba kita lihat. Belum muncul, refresh, belum muncul. Ya, ini sudah muncul. Sekarang kita klik ya. Nah, sekarang kita coba buka email dan ngeklik ini ya, menu aktivasi akun. Nah, di sini kita akan diminta untuk mendaftar ya. Misalnya di sini nama saya Nail. Nah, ini passwordnya ada peraturannya, ini harus ada angka, harus ada huruf kapital ya. Seperti biasanya saja supaya tidak lupa. Nah, ini jangan lupa dipilih yes di sini. Nanti kalau tidak dipilih yes, kita tidak punya kemungkinan untuk dapat ini ya, apa namanya, hadiah dari Zoom untuk terupgrade secara otomatis jadi unlimited ya. Tapi selama mencoba ya, selama ini belum pernah ya. Jadi unlimitednya hanya 2 kali saja, 2 kali pertemuan pertama saja. Jadi sama aja sebenarnya daftar pakai email biasa itu ya. Cuman kita harus bolak-balik daftar aja kalau pengen apa namanya, bisa sering unlimited. Ini di skip aja karena ini ajakan untuk daftar Zoom. Ini langsung kita ke membuka my akun ya. Nah, di sini sudah tampil halaman my akun.
Ini untuk foto bisa diganti, terserah pakai foto apa, tapi saran saya foto yang pantas ya. Ini sementara tidak usah diganti dulu ya. Kita langsung ke setting di sini. Nah, ini yang paling penting teman-teman, setting di halaman Zoom yang online ini perlu kita perhatikan ya, perlu kita tata juga, perlu kita atur supaya Zoom kita lebih optimal ya. Ini ada menu waiting room ya. Ini kita aktifkan atau tidak bisa kita pilih. Tapi di sini saya memilih untuk membiarkannya tidak aktif ya, karena nanti supaya saya tidak kerepotan bolak-balik mengadmit siswa. Jadi ini saya biarkan dalam kondisi mati. Passcode di sini teman-teman saya lebih suka untuk diganti yang gampang ya, diganti yang gampang. Misalnya apa di sini? Misalnya kelas ya, kelas, save. Personal meeting ID itu semacam nomor telepon ya. Ini nomor teleponnya Zoom gitu ya, nomor teleponnya Zoom yang jadi milik kita kalau kita daftar Zoom. Jadi kalau kita instant meeting biasanya pakai ini. Ini juga sebaiknya diedit juga, kelas saja juga. Nah ini kita biarkan aktif saja, karena nanti supaya siswa yang masuk di Zoom kita itu tinggal ngeklik link, nggak perlu masukkan password lagi, supaya lebih cepat. Soalnya makin lama mereka masuk Zoom, semakin banyak waktu yang terbuang, padahal waktu kita terbatas. Nanti waktu kita menunggu di Zoom itu lebih lama. Ya ini enggak usah. Nah, ini ada pengaturan ya. Jadi ketika menjadwalkan sebuah meeting, apakah videonya host dan videonya partisipan itu nyala? Ini saya pilih dalam kondisi nonaktif saja supaya tetap mati ya, karena khawatir kalau dinyalakan ketika begitu masuk gitu ya, khawatir gadgetnya secara tidak sengaja posisinya kurang pas dan menampakkan hal-hal yang kurang pantas dilihat gitu ya. Berikutnya, allow partisipan to join before host, ini sebaiknya dibiarkan nonaktif ya, supaya anak-anak tidak bisa masuk sebelum kita buka. Enable personal meeting ID ya, sudah, ini biarkan nyala saja. Ini kalau kita pengen menghafal nomor ID personal meeting kita ya, sebaiknya kita nyalakan saja, sehingga nanti setiap kali kita menjadwalkan pertemuan pakai ID yang sama. Tinggal passwordnya nanti kan bisa beda-beda itu ya. Mute all participant when they joining a meeting. Jadi membuat partisipan itu kondisi audionya itu mati ketika join Zoom. Nah ini sebaiknya kita nyalakan saja. Reminder nggak usah, ini jarang dipakai. Chat ya, kalau ini chat biasanya dipakai untuk tanya jawab ya, kita aktifkan saja. Private chat ini juga kita aktifkan saja kalau kita butuh ngechat secara private pada beberapa orang siswa. Auto saving chat ini saya lebih suka diaktifkan, karena biasanya anak-anak saya minta untuk menjawab di chat, jadi supaya saya tidak supaya lebih mudah ya. Jadi ketika Zoom dimatikan langsung otomatis tersimpan gitu ya, nanti jawaban anak-anak bisa saya rekap. Terus berikutnya, notifikasi suara ketika seseorang masuk atau pergi, ini sebaiknya dinyalakan juga supaya kita tahu ada orang keluar masuk, itu supaya kita tahu siapa itu keluar, siapa itu masuk, nah gitu. Soundnya dimainkan untuk siapa, sebaiknya untuk host saja ya, nggak perlu semua orang ya. Sip. File transfer dibuka saja ya, itu. Terus kemudian
Ini meeting control toolbar saya lebih suka untuk dinyalakan supaya memudahkan saya untuk mengontrol zoom. Sebab kalau biasanya otomatis hidden gitu ya, nanti harus narik apa namanya kursor ke bawah dulu. Itu kalau komputernya cepat bisa langsung apa namanya buka, kalau komputernya agak lambat ya lama gitu. Jadi sebaiknya di show aja. Ini juga di show. Nah, bukan share, siapa yang bisa share screen ya? Ini saya lebih suka semua orang aja ya, karena di sini tidak ada co-host ya. Jadi sebaiknya dinyalakan semua. Toh kalau anak-anak SMP ini tidak ada yang usil nge-share sesuatu lewat screen share ini. Insya Allah tidak ada yang usil seperti itu, jadi sebaiknya dinyalakan semua. Nah, tinggal ini yang diatur apa namanya, siapa yang bisa share screen ketika orang lain sedang share screen, ya host saja gitu. Nah, itu supaya kita ketika share screen tidak terganggu oleh share screen orang lain, walaupun mungkin anak-anak SMP itu nggak ada ya. Nah, ini nanti ada menu editnya juga di meeting zoomnya ya, nanti bisa kita edit lebih lanjut. Ini buat defaultnya aja. Anotasi dinyalakan aja, ini biasanya saya gunakan untuk apa namanya menjelaskan dengan slide ya, sebaiknya dinyalakan juga. Whiteboard ini juga dinyalakan juga sebaiknya untuk membuat penjelasan tambahan ketika ada sesuatu yang belum dibuat di PowerPoint ya, kita bisa masukkan whiteboard. Atau kadang-kadang saya juga lebih suka share notepad ya, saya nge-share notepad kosong terus saya ngetik di situ, itu lebih enak ya sebenarnya daripada whiteboard. Karena whiteboard itu akan lebih bagus kalau kita punya pen ya, kita punya hardware tambahan seperti pen dan apa penpad seperti itu. Non-verbal feedback ini kita aktifkan saja. Ini kalau nggak salah seperti tanda tepuk tangan, tanda jempol dan lain sebagainya ya. Ini juga sama, ini mirip salah satunya nih kalau nggak salah, ini yang tanda jempol, tanda tepuk tangan, salah satunya itu, terus salah satunya itu ekspresi wajah ya. Tanda apa, gambar hati, gambar senyum. Allow partisipan, allow removed partisipan to rejoin, mengizinkan partisipan yang sudah dikeluarkan untuk bergabung kembali. Sebaiknya ini mati aja ya. Atau kalau ya terserah lah, boleh mati boleh nyalakan, tapi ini kalau saya sih tak matikan aja karena saya nggak pernah menendang siswa ini. Ini rename, nah ini dibiarkan aktif saja supaya kita bisa apa namanya menata nama siswa itu. Yang namanya tidak sesuai silakan diperbaiki, biasanya saya gitu kan supaya lebih enak ngerekapnya gitu. Breakout room ini kita nyalakan saja, ini juga mungkin bisa digunakan ketika kerja kelompok ya. Virtual background dinyalakan saja biar ada variasinya. Nah, ini join from browser ini dinyalakan aja supaya anak-anak yang ada gangguan dengan aplikasinya bisa bergabung lewat browser. Terus email notification ini saya rasa tidak perlu diutak-utik ya, diutak-utik pun juga percuma karena emailnya email anonim. Emailnya apa tadi, emailnya nails1234. Ini karena pakai Windows ini nggak perlu ya, diaktifkan juga nggak masalah. Nah, udah selesai, sekarang kita bikin pertemuan, kita jadwalkan pertemuan. Nah, di sini kita bisa ngeklik schedule meeting.
kasih nama aja kelas bahasa Indonesia. Nah, saya akan ngajar bahasa Indonesia nih bersama Ustadz Nailul. Nah, kapan waktunya? Nah, di sini teman-teman, saya lebih suka memilih untuk pakai recurring saja. Pakai recurring dan waktunya no fixed time. Jadi kita bisa menggunakan link ini kapan saja kita mau gitu. Nah, ini memudahkan kita, meringankan pekerjaan kita supaya tidak perlu berkali-kali membuat mengagendakan meeting ya. Tinggal link yang kita simpan itu kita paste lagi gitu. Ini menghemat pekerjaan, menghemat waktu, sehingga waktu kita bisa kita maksimalkan untuk pekerjaan yang lain gitu. Waiting room saya rasa ini tidak usah, nanti bisa diaktifkan di ini aja. Videonya host off semua aja ya. Ini saya allow aja, tidak apa-apa. Automatically ini kalau kita pengen merekam zoom kita ya, secara otomatis ketika kita nge-zoom ini kita bisanya nge-save di lokal komputer karena ini akun free ya. Tapi ini sebaiknya tidak usah saja, nanti tambah penuh nanti. Sudah selesai, save. Ya, udah selesai. Sekarang kita copy undangannya. Ini. Nah, copy meeting invitation. Maaf ini agak lemot ini, entah mungkin internetnya nih. Nah kan bener. Baik, meeting sudah tercopy. Nah sekarang teman-teman kita simpan ya, yang perlu kita simpan ya. Ini nggak perlu ini. Ini sudah recurring meeting, jadi ini bisa kita share berkali-kali kepada anak-anak ya. Ini karena bahasa Inggris sebaiknya diganti saja ya. Topik, waktu ya. Waktu ini bisa kita buat suka-suka kita karena ini kan recurring ya. Pukul 07.45 sampai 08.50 kelas bahasa Indonesia. Ini tinggal kita copy. Yang paling penting itu ini teman-teman, linknya sama meeting ID dan passcode. Nah sekarang kita menaruhnya di Use Learning. Login. Ini di Use Learning sudah ada jadwal yang sudah saya paste ya teman-teman. Ini tinggal ini kok lemot ini ya, sebentar. Baik, ini sudah tersambung ya. Ini misalnya kelas 8C. Nah ini sudah ada meeting yang saya tulis di sini teman-teman. Ini kita nyalakan dulu editnya ya, lama sekali. Mohon maaf ini hari ini sedang ada gangguan, ini Use Learning-nya susah sekali diakses. Baik teman-teman, karena ini sedang ada gangguan internet ya. Oh ini sudah. Nah sudah bisa. Alhamdulillah.
Nah, ini saya lebih suka membuat meeting satu kali ya, satu kali aja teman-teman di atas. Jadi link meeting yang sudah kita buat tadi itu kita taruh di sini ya, tambah. Ini kok loadingnya lama. Tambahkan sebuah aktivitas ya. Nah, di sini saya milih link ya. Ini link ya, ini URL di sini ya. Tambah nah, pertemuan daring ya, pertemuan daring masuk sini. Terus linknya kita taruh di sini. Meeting ID-nya kita taruh di sini saja. Tampilkan di halaman kursus. Nah, ini tinggal kita save. Cuman karena di sini saya sudah membuat ya, ini tidak perlu. Sudah ada di sini. Jadi teman-teman, ini Us Learning ini fiturnya ada fitur yang unik ya, ada fitur yang memudahkan kita ya. Jadi setiap kiriman yang kita buat di halaman yang atas ini ya, otomatis akan dirujuk ya oleh kata-kata di bawahnya. Misalnya ini di bawahnya saya ngetik ini mengisi daftar hadir, otomatis kata daftar hadir jadi link menuju apa namanya kiriman daftar hadir di awal ini ya. Begitu juga saya tinggal ngetik pertemuan daring di sini, ini sudah jadi link atau secara otomatis menuju ke kiriman pertemuan daring di sini. Tuh. Kita coba lihat ya, bahwa itu sebenarnya hanya teks saja ya, ubah pengaturan. Ya. Aduh. Nah, ini sudah tampak. Jadi teman-teman, ini aslinya hanya teks saja ya, hanya teks saja tanpa saya kasih link ya. Cukup langsung saya simpan saja. Nah, ini sudah jadi link ini. Nah, itu. Baik, itu nanti anak-anak tinggal buka. Nah, berikutnya kita akan pembelajaran melalui Zoom. Ya, ini saya sudah membuat jadwal ya, pembelajaran harian. Ini saya start. Ya, di sini karena kameranya sedang saya pakai di apa namanya Bandicam ini ya, jadi saya tidak bisa menampilkan kamera. Ini kameranya kamera virtual ini. Ini saya coba menambahkan satu peserta aja, ini saya sendiri aja. Ntar. Ya, ini sudah ada dua
sudah ada saya. Saya kecilkan dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan ini ya. Yang pertama kita cat dulu ya. Ini cat ya. Untuk cat ini kita ada pilihan di sini. Ada beberapa pilihan. Nah, ini ada menu untuk mengaktifkan atau menonaktifkan chat ya. Bisa kita hilangkan centangnya seumpama kita pengen anak-anak tidak bisa ngechat ya, seperti itu. Terus berikutnya di sini kita juga bisa milih untuk ngechat kepada siapa, everyone atau tidak, seperti itu ya. Terus berikutnya kita coba ke share ya, share. Kita di sini mau nge-share. Nah, kita buka dulu medianya. Misalnya kita nge-share musik ini ya. Nah, ini musik. Kita buka dulu, kita pastikan aplikasinya sudah terbuka supaya memudahkan kita untuk nge-share ya. Nah, kalau kita pengen share suara saja, alangkah lebih jernihnya, alangkah lebih baik bila kita milih advance komputer audio. Ini lebih jernih nih, lebih jernih. Share gitu aja. Nanti suara yang keluar di komputer kita akan terdengar lebih jernih di peserta. Terus kemudian share video. Ini juga kita buka dulu aplikasinya supaya lebih cepat. Kita nge-share. Nah, ketika share video teman-teman, kita centang ini ya, kita centang share sound ya, share sound sama optimize for video clip. Nah, ini kita share. Nyalakan. Itu terus kemudian oh ya, jangan lupa untuk apa namanya, ininya dimatikan ya, share sound sama share optimize for video clip. Karena kalau centangan optimize for video clip ini masih tercentang, nanti ketika kita share screen PowerPoint gitu ya, nanti tulisannya akan apa namanya, ngeblur ya, tulisannya ngeblur karena settingannya masih untuk video clip ya, bukan untuk apa namanya PowerPoint. Jadi kalau bisa ini jangan lupa untuk dihapus centangannya. Tuh. Terus kemudian di sini kita akan mencoba untuk apa namanya, share screen materi ya, share screen PPT. Kita buka dulu aplikasinya supaya lebih mudah. Share screen. Nah, ini saya sudah share screen di sini. Ini kita bisa
slideshow langsung dengan menekan F5 ya. Nah, pada waktu share screen seperti ini kita bisa menggunakan menu anotasi ya teman-teman. Nah ini, misalnya kita meng-highlight beberapa tulisan ya, adegan warnanya diganti dulu, warnanya pink aja dah ya. Kita hapus dulu ya, adegan 3, adegan 4, adegan 1. Mana judulnya misalnya, ini yang namanya judul. Nah ini lingkari seperti ya. Terus juga kita bisa menambahkan tanda ya. Ini banyak, cuman ini tersedia di PC aja ya, di laptop aja. Kalau di HP tidak ada sebenarnya. Nah teman-teman, kalau kita lagi nyalakan anotasi seperti ini, anak-anak bisa ikut memberikan anotasi. Misalnya kita menyuruh anak-anak silakan ditandai mana yang namanya tokoh, kan anak akan menandai. Oh yang ini Ustadz, tokoh Ustadz, ini tokoh, ini tokoh. Anak-anak mana yang dialognya? Oh ini dialognya Ustadz. Nah setelah selesai bisa kita bersihkan ya. Ini clear all drawing atau clear my drawing, terserah ya. Atau clear viewer drawing ya. Terserah. Jadi kalau ada anak-anak nyoretnya terlalu gitu ya, nyoretnya terlalu, kita bisa clear semuanya aja gitu ya, supaya bersih. Itu untuk anotasi. Ini ada penghapus, jadi ini banyak ya menunya ya, jadi apa yang kita gambar ini bisa dihapus ya. Bisa dihapus. Kita juga bisa nambahkan teks di sini. Pertanyaan misalkan, sebutkan siapa saja tokoh dalam teks, dalam naskah drama ini misalnya. Nah nanti mereka tinggal jawab yang mana, jawab. Mereka bisa pakai kotak ya, boleh pakai kotak. Enggak ketok nih iki. Mereka bisa jawab pakai ini ya, kotak sudut pandang. Nah, ini. Baik, setelah selesai clear all drawing. Nah berikutnya teman-teman sekalian, kita juga bisa share screen whiteboard ya, share screen whiteboard. Sebenarnya whiteboard ini fungsinya sama dengan anotasi ya, sama aja ya. Cuman kalau di whiteboard ini kita nge-share halaman putih gitu aja, bedanya itu. Kalau share screen itu kita nge-share sesuatu, kalau whiteboard ini kita nggak nge-share apa-apa, kita nge-share halaman putih aja gitu. Jadi intinya sama dengan anotasi di whiteboard dan anotasi di share screen biasa, sama saja. Ini kita bisa nulis. Ini lebih enak kalau kita punya aplikasi dan hardware untuk pen ya, seperti itu. Tapi whiteboard ini akan sangat tidak nyaman digunakan kalau kita pakai PC ya. Jadi seperti itu. Tapi akan nyaman kalau kita punya ini aplikasi dan hardware tambahan ya. Itu terus kemudian apalagi ini? Di sini tadi sudah saya aktifkan breakout room ya. Breakout room. Jadi teman-teman sekalian, ketika ngezoom dipastikan wajah kita tampak dengan baik ya, seperti ini ya. Nah, ini bukan di zoomnya sih, tapi karena kamera saya sedang di OBS ya, contohnya di OBS saja. Kalau bisa kepalanya kelihatan dan lehernya juga agak kelihatan ya, seginilah minimal ya. Terus tidak terlalu jauh ya, supaya suara kita jelas ya. Karena kalau semakin jauh maka suara kita semakin jauh dari mic yang ada di layar komputer ini. Lanjutnya kita breakout, seandainya kita dalam pembelajaran ada kegiatan kerja kelompok ya, kita bikin breakout berapa kelompok misalnya.
3 kelompok misalnya ya. Let partisipan choose room, kita kasih kebebasan buat milih aja guys. Atau supaya memudahkan pekerjaan kita ya, supaya mereka milih sendiri ya. Misalnya ini ada kelompok Umar, kelompok Umar, kelompok Usman, kelompok Abu Bakar. Ini. Terus di sini ada pilihan, kita bisa milih. Ini otomatis tercentang karena pilihan kita tadi ya. Ini ada menu peringatan 30 menit ya. Breakout room akan menutup otomatis setelah 30 menit. Jadi ini breakout room akan mati sendiri, tapi ini nggak usah ya. Nah, ini ada timernya 30 detik ya. Ini timer. Jadi kalau kita mau menutup breakout room tadi itu nanti akan ada timernya gitu. Tidak langsung nutup gitu. Tuh. Nah, setelah selesai ini masih ada menu add room. Kalau kita mau nambahkan, ini kan kita bikin 3 tadi, ini bisa kita tambahkan lagi. Sekarang kita buka, ceklek. Ini akan muncul di layarnya peserta gitu ya. Nanti peserta bisa milih kelompoknya sendiri-sendiri. Terus ini kita tutup saja, close. Nah, ini ada keterangannya, semua partisipan telah diberi 30 detik untuk meninggalkan breakout room mereka. Seperti itu. Terus kemudian teman-teman kita merekam. Apalagi yang belum merekam saja. Jadi kalau ini merekam kita ngeklik ini ya. Karena ini akun free, jadi ini ngerekamnya di lokal komputer, tidak bisa online, tidak bisa streaming. Nah, nanti rekamannya akan tersimpan setelah Zoom tertutup. Misalnya kita hanya ngerekam sebagian gitu ya, kita bisa langsung ngeklik berhenti, atau kita mau stop dulu dengan sementara gitu ya, terus dilanjutkan untuk merekam yang lain lagi, bisa kita pilih pause atau stop ini. Tapi ini kita pilih stop saja. Tuh. Terus kemudian teman-teman ya, seandainya peserta kita rame. Ini ada menu di sini ya. Kita bisa menyuruh mereka untuk mute ya. Ini karena posisinya sudah mute ya, saya nyalakan lagi. Nah ini kita bisa ya, kita bisa mute. Ya, suaranya gema karena ini saya pakai HP di sebelah saya. Itu aja insya Allah. Berikutnya di sini ada reaction yang saya aktifkan tadi waktu di menu zoom.us tadi ya, di web tadi, di setting web. Ini ada security, kita bisa mengatur ulang pengaturan kita di web tadi ya. Apakah di log meeting ini untuk ini ya. Seandainya kita sudah merasa ini sudah batas waktu supaya anak-anak tidak bisa masuk lagi, ini bisa kita lock supaya anak-anak yang mau join sudah tidak bisa join lagi. Atau kita ingin mengaktifkan lagi waiting room ya, yang tadinya kita nonaktifkan supaya kita tidak kerepotan ngadmit satu-satu ya. Tapi setelah kita rasa peserta sudah cukup dan waktunya sudah terlalu lama untuk menunggu ya, ini kita kasih enable waiting room aja, ceklik ini. Nanti kalau diaktifkan, maka anak-anak yang terlambat akan nunggu di ruang tunggu gitu ya. Kan nanti kelihatan siapa aja yang terlambat. Jadi itu insya Allah. Nah,
setelah Zoom ini kita matikan ya, N ya, N meeting for all. Nah ini akan otomatis nyimpen ya, ini akan otomatis nyimpen. Nah ini kita tunggu dulu sampai selesai ya. Otomatis nyimpen. Nah ini biasanya tersimpan di dokumen Zoom, dan ada folder baru berupa tanggal kita nge-zoom ya. Nah ini dokumen Zoom. Nah ini tanggal. Kita lihat tanggal kita nge-zoom yang tadi ya. Ini tanggal 2 Maret ya, ini ya. 2 Maret yang ini. Nah ini berarti ini rekaman kita. Baik, sekarang kita akan mempraktikkan cara merekam pertemuan Zoom, terus kemudian menyimpannya ke YouTube ya. Jadi ini misalnya ini kita sudah pertemuan Zoom ini ya, ini sudah pertemuan Zoom, ini kameranya diam semua ya, karena memang kameranya sedang saya pakai untuk merekam video ini ya. Kita tinggal ngeklik menu record ini ya, record. Ini dia sudah otomatis nyimpen di lokal komputer. Kenapa? Karena ini adalah akun free. Karena ini akun free, maka dia akan menyimpan di lokal komputer. Nah ini ada menu pause atau stop, ini bisa kita gunakan apabila kita hanya ingin merekam bagian-bagian tertentu dari pertemuan kita dan tidak merekam sebagian yang lain seperti itu. Ini bisa kita gunakan menu pause atau stop ini. Nah seandainya sudah selesai, kita tinggal ngeklik ini ya, tanda stop ini ya. Nah, nanti file video akan tersimpan setelah pertemuan Zoom ini kita tutup. Jadi ini kita tutup, end meeting for all. Nah ini dia sudah proses nyimpan. Nah ini baik, sudah selesai. Nah ini langsung buka ya, langsung buka sendiri foldernya. Nah ini videonya, video yang kita rekam tadi ya. Kalau kita secara tidak sengaja menutup folder ini, bisa kita cari di ini ya, dokumen ya, dokumen ya. Terus zoom, terus tanggal kita ngezoom ini ya, itu. Coba kita nyalakan apakah ini benar video yang tadi. Jangan-jangan salah ya, jadi kita cek dulu. Jadi dia sudah otomatis nyimpen di lokal komputer. Kenapa? Karena ini adalah nah ini sudah nyimpen. Oke, sekarang kita tinggal ngupload ke YouTube. Ini sudah saya buka halaman YouTube Studio ya. Jadi intinya kita masuk YouTube saja dulu ya, YouTube. Kalau kita sudah punya akun Google ya, dan akun YouTube kita sudah kita aktifkan seperti ini. Kita buka YouTube dan kita login ya. Nah ini kita bisa milih menu kamera ini, menu gambar kamera, terus upload video. Nah ini. Sudah muncul menu upload video. Nah di sini teman-teman, kita tinggal milih menu select files, atau kita juga bisa mengedragnya ya. Ini kita select files. Tadi ada di dokumen Zoom tanggal. Nah ini video ini. Tinggal kita open dan terupload seperti ini. Tapi tidak langsung terupload ya, proses dulu.
Ini kalau pakai select files. Ini kalau di drag seperti ini. Ini kalau di drag ya. Nah ini. Ini di drag. Kita tunggu prosesnya selesai ya ini. Ini judulnya kita ganti ya. Sambil menunggu prosesnya selesai. Ya, ini prosesnya sudah selesai. Kita ganti namanya. Misalnya rekaman Zoom. Rekaman pertemuan Zoom. Deskripsinya apa? Tutorial misalnya. Terus kemudian di bawahnya teman-teman ada menu yang jangan kita lewatkan ya. Nah ini saya sudah menyiapkan folder ya. Ini karena saya ngajar kelas 8 dan kelas 9, saya siapkan playlist untuk video-video kiriman saya untuk kelas 8 sendiri dan kelas 9 saya sendirikan. Jadi kelas video saya untuk kelas 9 saya sendirikan, video saya untuk topik-topik yang lain juga saya sendirikan. Di sini ada kelas 8, kelas 9, ada video tentang AKM juga. Ada video tentang bahasa Jawa juga karena saya juga ngajar bahasa Jawa. Nanti saya centang di sini kalau bahasa Jawa. Nah, ini karena untuk UKG ini saya centang di keterampilan daring. Jadi nanti ada playlist untuk video dengan topik-topik tertentu. Dan terus kemudian teman-teman perlu kita perhatikan ya di sini ya. Ini kalau kita klik yes, ya, kalau ini kita klik yes, nanti chat akan terdisable dan video kita akan muncul di YouTube Kids dan YouTube yang sudah disetel apa namanya untuk anak-anak. Kita pilih yang ini yang bawah aja, no it's not made for kids ya seperti itu. Supaya kita bisa muncul di YouTube secara umum. Tapi bawahnya perlu kita ingat, kita ganti dulu ya. Ini milih no, jangan yes. Nanti kalau yes, video kita nggak bisa diakses semua orang ya. Nanti video kita hanya bisa diakses oleh orang-orang yang sudah konfirmasi usia untuk melihat YouTube seperti itu. Ini kita pilih no saja. Berikutnya gambar thumbnail ini teman-teman, kita bisa milih nanti di sini kalau video kita panjang nanti akan ada beberapa pilihan tampilan. Ini karena video yang saya contohkan ini pendek dan gambarnya gini semua, maka tampilannya gini semua. Kita bisa milih video thumbnail di sini. Kita pilih next. Next saja. Nah ini public. Ini kalau kita pengen dilihat oleh banyak orang teman-teman, diklik public saja ya. Atau kalau kita tidak pengen dilihat semua orang, khusus untuk murid-murid kita saja dan orang-orang yang kita kasih link ya private aja ya. Private. Terus kemudian kita bisa milih penjadwalan ya. Kalau kita pengen video kita bisa dilihat pada hari tertentu, mulai dilihat pada hari tertentu seperti itu. Tapi kalau ini saya tidak, ini sebaiknya langsung saja jadi public, ini nggak usah diisi. Nah ini langsung kita publish. Nah ini tinggal kita copy. Kita copy linknya, udah jadi. Tinggal linknya kita ganti kita kirim ke media-media yang kita gunakan. Misalnya apa nih? Kita cek dulu apakah linknya sudah tercopy ya.
Nah sudah, jadi ini linknya, ini bisa kita bagikan kepada siapapun yang kita inginkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.